merupakan proses sunnah untuk menuju pernikahan. Mulai tadi dilihat karena hartanya, karena cantik atau tampan, karena keluarga atau nasabnya, dan paling penting adalah seperti apa agamanya. Nah, dan ta'aruf juga tidak ada jenjang waktunya. Yang penting kalau memang cocok, kenapa nggak langsung gas aja, ya? Dan sebenarnya saya mau tanya nih sama Ning Fani. Ning Fani, ta'aruf secara masih muda, sekeliling Ning Fani ada nih yang udah ta'aruf dan sampai menikah, nggih? Iya. Ada nggak sebenarnya penyesalan? Tiba-tiba kan masih muda nih, banyak pastinya lingkungan yang pasti banyak teman-teman nih satu sama satunya ini, ada nggak timbul penyesalan dari teman-teman yang sudah ta'aruf Dari teman-teman yang udah ta'aruf dan sudah menikah ya? ya, mungkin kalau penyesalan sih nggak ada ya, karena bagaimanapun kan juga nggak baik juga. Ya. Sesuatu yang sudah dipilih kan juga harus diterima Ya, konsekuensinya. Jadi diusahakan tetap tidak ada penyesalan. Mungkin tadi ketika kita berumah tangga kan ada ujiannya sendiri. Ya. Mungkin di situ kadang ada yang ujian ekonomi, Ya. ujiannya mertua, ujiannya anak. Mungkin di situ. Jadi dirasa menyesal tidak, tapi mungkin setelah pernikahan mereka mungkin kaget, terutama yang masih berusia muda, belum kenal lama tapi sudah merasa cocok dan mau ta'aruf menikah. Kaget dengan ternyata dunia setelah menikah itu seperti ini. Beda guys. Ya, karena masih muda kan, namanya anak masih muda. Setahu saya nih, saya masih muda juga dulu, itu yang asik nongkrong gitu kan sama teman-teman, masih pengen nonton, masih pengen ini ya. Tiba-tiba harus terkungkung dengan pernikahan. Nah itu, tapi tetap tidak menyesal ya setelah itu ya. Ya, tidak menyesal karena sudah pilihannya tadi, Sudah pilihannya. menerima setiap konsekuensinya. Ya, kalau ngomongin tentang ta'aruf lagi-lagi, tadi kan kita balik lagi ke belakang dengan tahapannya. Ada lamaran, ada tunangan, dari kita sempat ngobrol. Sebenarnya pertunangan itu di Islam ada nggak sih, Ning? Jadi memang pertunangan atau yang dinamakan khitbah Iya. ini memang langkah-langkah selanjutnya Dari dari ta'aruf menuju pernikahan. Jadi sebelum pernikahan itu harus ada ta'aruf. Kemudian kalau memang sudah merasa cocok, sudah istilahnya sudah oke gitu ya, sudah pasti gitu ya, maka di situ tidak boleh jadi langsung harus ke tahapan khitbah gitu ya. Jadi untuk khitbah ini di dalam Islam memang disarankan, jadi faedah atau kegunaan daripada khitbah ini untuk menyatakan bahwa kesiapan si calon suami ini untuk seberapa serius mungkin gitu ya. Jadi menyatakan bahwa sudah mengarah pada pernikahan. Setelah adanya ta'aruf, kemudian sudah merasa cocok, sudah merasa siap untuk menuju ke pernikahan, sehingga di situ harus adanya khitbah memang. Jadi khitbah ini satu untuk sang suami memberikan pernyataan, calon suami ya, maaf. Ya, calon suami memberikan pernyataan bahwa dia betul-betul mengajak gitu, atau betul-betul serius kepada sang calon istri atau sang wanitanya gitu ya. Jadi di situ maka kalau sudah ada khitbah di dalam Islam itu ada ketentuan atau aturan-aturan yang mana kedua belah pihak dari calon istri atau calon suami tidak boleh adanya pihak ketiga yang masuk. Oke, itu gitu. tuh pihak ketiga. Pihak ketiga itu kategorinya seperti apa? Keluarga kah atau bagaimana? Kalau misalnya udah di khitbah atau udah pertunangan ini, maka si perempuan tidak boleh menerima laki-laki lain untuk mengkhitbahnya atau mengarah ke dia, misalnya ayo kita deket-deket, ayo kita kenalan, kemudian kok lebih dekat lagi atau ya? Mengarah ke istilahnya, kemudian mengarah ke teman dekat yang gitu lebih ya? serius gitu ya, dalam tanda kutip yang lebih serius, ini sudah tidak boleh gitu. Jadi kalau sudah melangkah pada khitbah ini ya, maka sang calon suami pun juga tidak boleh dekat-dekat juga dengan wanita-wanita lain, atau dalam artian kayak di stempel gitu mungkin sudah diikat gitu ya, sudah diikat. Jadi keduanya tidak boleh menerima. Jadi sang laki-laki tidak boleh menerima perempuan lain, dari sang perempuan juga tidak boleh menerima laki-laki lain walaupun masih belum halal gitu ya. Jadi kalau sudah ada ikatan khitbah, maka di situ
harus keduanya saling menjaga. Mungkin tujuannya biar fokus ke pernikahan, Biar fokus mungkin ke gitu pernikahan. ya, dan saling mengenal masing-masing. Nah, kalau memang namanya sifat manusia, keraguan pasti ada, kebimbangan pasti ada, sehingga di situ adanya khitbah untuk menolak kebimbangan dan keraguan. Kalau memang di dalam Islam itu memang diharuskan atau disarankan setelah ta'aruf itu harus ada khitbah, maka di situ untuk menghilangkan kebimbangan-kebimbangan, dan artinya tidak boleh lagi ada kebimbangan-kebimbangan atau keraguan. Lirak-lirik lagi lah istilahnya begitu. Karena memang sifat manusia itu ya. Kalau misalnya sudah oke sama yang ini, dia masih ragu lagi, apakah enggak ini? Seandainya nanti kalau itu aja mungkin lebih baik lah. Nah, supaya tidak demikian. Kalau demikian, maka tidak akan ada selesainya, itu karena memang selalu ragu, gitu ya. Jadi sifat manusia itu kalau sudah ada khitbah, kemudian sudah mengarah pada pernikahan, itu merupakan ujian juga, itu ya. Jadi selain memang sifat manusia, jadi ujian juga. Lagi-lagi sifat manusia. Pasti ada keraguan-keraguan. Wah, sebenarnya tadi yang itu aja deh, nak. Aduh, kayaknya salah ya aku nih. Kayak hidup ini salah deh kayaknya. Aduh. Itu. Jadi di dalam Islam kalau sudah khitbah maka tidak boleh ada atau menerima perempuan lain bagi si laki-laki, dan tidak boleh menerima perempuan lain bagi si perempuan. Menghindari menjaga jodoh orang lain. Akan tetapi jangan salah persepsi di dalam khitbah ini, gitu ya. Karena orang itu berpikir bahwasanya kalau sudah tunangan maka boleh apa saja ngapain, boleh gitu kan ya. Boleh. Nah, sebenarnya masih belum, gitu ya. Belum boleh. Nanti kalau sudah akad ini baru halal, karena akad nikah itu sendiri adalah sebuah akad untuk menghalalkan dari yang mulanya diharamkan. Nah, itu jadi yang kalau benar sudah ya. tunangan Belum berarti boleh. Belum berarti boleh. Jangan jadi alasan ini. Iya, jangan jadi colek-colek terus boleh. Nah, sebenarnya kalau ngomongin ta'aruf, keluarga ini sangat berperan banget napa pripun? Hanya sebagai perantara saja atau keluarga ini harus tahu nih untuk ta'aruf ini prosesnya, atau bagaimana nih menurut Ning Nail? Jadi ta'aruf tadi untuk mengenal keluarga juga, ya. Karena apa? Karena memang di dalam sebuah rumah tangga itu yang seperti saya tadi bilang bahwasanya tidak hanya sebagai pelabuhan cinta, gitu ya. Maka di situ hanya banyak hal yang perlu dipertimbangkan, banyak hal yang perlu dipersiapkan, yang mungkin anak muda kurang melihat ke arah itu, gitu ya. Sehingga mungkin anak muda hanya bilang yang penting saling cinta ya sudah, kan gitu. Makan tuh cinta. Neng Fani senyum. Makan tuh cinta banyak sekarang loh. Jadi memang keluarga harus terlibat, gitu ya. Nanti bisa memberikan pertimbangan dari hasil ta'aruf, gitu ya, dari masing-masing kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan ini, kemudian keluarganya juga saling ta'aruf. Nah, karena apa? Karena orang yang keluarga ini cara berpikir mungkin lebih dewasa. Betul, pengalaman juga. Tidak berdasarkan ego dan nafsu belaka, gitu kan. Jadi bisa lebih memberikan pertimbangan, gitu ya, dari di samping juga pengalaman, di samping juga banyak ilmu yang mungkin sudah didapati, sehingga bisa memberikan saran dan tuntunan bagi calon kedua mempelai ini. Karena pada dasarnya menikah itu tergabungnya dua keluarga. Benar nggih? Nah, bukan hanya person to person, tapi dua keluarga bergabung jadi satu, mungkin dengan adat istiadat yang berbeda. Nah, ini digabungkan jadi satu nih agak sedikit susah-susah gampang sebenarnya ya. Nah, kita balik ke kaum milenial nih, mumpung ada Ning Fani nih dengan faedah ta'aruf seperti itu. Ning, ribet gak sih ta'aruf menurut Ning? Enggak ribet sama sekali. Kalau memang kita udah bener-bener niat buat ta'aruf, kan tadi untuk melangkah ke jenjang pernikahan yang serius. Berarti kalau udah mau ta'aruf udah yakin kalau habis ini bakalan khitbah terus nikah. Jadi udah nggak proses yang main-main pacaran lagi gitu ya. Nggak usah seneng-seneng lagi ya. Cuma ada batas-batas begitu ya. Kan tadi karena mungkin ada ragunya juga, nanti diikat dengan proses khitbah tadi seperti yang dibilang Neng Ilil tadi. Kan pasti kita ragu, apalagi kalau udah punya pasangan tapi di luar ada yang dekatin dan itu lebih ganteng. Ngeri nih kayaknya. Iya. Udah stempel ya, nggak boleh main-main lagi gitu ya, Khitbah ya. Aduh, luar biasa. Yang jelas, bagaimanakah sebenarnya ta'aruf ini selain jadi proses sunnah, biar jadi lebih tidak menjadi momok. Ini menjadi momok loh sebenarnya. Kalau ta'aruf karena seakan-akan dijodohkan, benar nggak sih Ning ya? Bagaimanakah ta'aruf ini menjadi
fun atau menjadi senang untuk kita kaum yang muda ini, biar menjadi lebih masuk ke proses sunnahnya lagi. Jangan kemana-mana, setelah tayangan iklan berikut ini.